Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 3 kita akan belajar tema 1 subtema 1 cara bersyukur atas tubuh pemberian Tuhan. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu yuk. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Selamat pagi. Sudah mandi ya semuanya? Seserapan juga kan? Sip. Jumpa lagi dengan Ibu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengamalan Pancasila sila pertama, yaitu bersyukur. Ya, bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kita juga sudah membahasnya. Ada 4 contohnya, ada 4 ya. Yang pertama apa coba? Yang pertama adalah tidak membuang makanan yang sudah kita ambil. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh kita. Yang ketiga, menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Dan yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, hari ini masih tentang bersyukur. Kita akan belajar tentang bagaimana cara bersyukur atas tubuh kita, pemberian Tuhan. Simak ya. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Makhluk hidup juga membutuhkan makanan untuk tumbuh. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan tumbuh? Tumbuh adalah bertambahnya ukuran tubuh. Jadi jika kita perhatikan waktu kita bayi, waktu kita berusia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hingga sekarang 7 atau 8 tahun, tubuh kita pasti berbeda kan? Tubuh kita sudah bertambah volumenya. Itulah yang dinamakan dengan tumbuh. Kemudian makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang memiliki gizi yang seimbang. 4 sehat 5 sempurna. Tapi ternyata 4 sehat 5 sempurna belumlah memenuhi kebutuhan gizi kita. Kita harus mendapatkan gizi yang seimbang, yaitu dalam 1 hari setidaknya kita meminum 8 gelas air putih. Kemudian 3-8 porsi sumber karbohidrat seperti nasi, roti, jagung, ataupun kentang. Kemudian juga 3-5 porsi sayuran, 2-3 porsi buah-buahan. Juga jangan lupa protein nabati seperti kacang-kacangan, tahu, tempe sebanyak 2-3 porsi. Bisa juga dengan protein hewani seperti ayam, ikan, daging, telur dengan porsi yang sama seperti protein nabati, yaitu 2-3 porsi. Kemudian juga bisa ditambahkan minyak, gula, dan garam seperlunya. Selain makanan-makanan tersebut, kita juga jangan lupa untuk memantau berat badan kita. Jangan sampai berat badan kita terlalu kurus ataupun terlalu gemuk. Jaga kebersihan seperti mencuci tangan, juga olahraga yang teratur. Oke, sekarang Ibu akan bertanya. Makanan apa saja yang kamu makan sehari-hari? Apakah sudah mengandung gizi yang seimbang? Jika belum, yuk kita mulai dari sekarang penuhi gizi seimbang kita. Kemudian coba perhatikan tubuhmu. Apakah bajumu sama dengan 2 tahun yang lalu? Pastinya tidak kan? Pasti sudah mulai sempit atau badan kita mulai berisi. Selain tubuh kita, ternyata kaki kita juga tumbuh loh, dibuktikan dengan ukuran sepatu kita yang semakin hari semakin besar, ya kan? Selain bertumbuh, Allah mengkaruniai kita dapat bernafas dan bergerak. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat bermain, belajar, beribadah pagi, siang, sore, dan malam. Maka sewajarnya sebagai makhluk, kita harus bersyukur kepada Allah. Kemudian bagaimana sih cara kita bersyukur kepada Allah? Ya, salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Kita perhatikan gambar anak yang sedang menggosok gigi. Menggosok gigi merupakan salah satu contoh menjaga kebersihan tubuh karena dengan menggosok gigi, kuman-kuman di mulut kita mati dan kita pun terhindar dari sakit. Selanjutnya ada di gambar kedua, yaitu anak yang sedang menyantap makanan yang bergizi. Kenapa harus makanan yang bergizi? Karena makanan bergizi akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Bukan makanan yang sembarangan loh ya.
Kemudian juga istirahat yang cukup. Ternyata istirahat yang cukup juga sangat diperlukan untuk tubuh kita agar tubuh kita tidak letih dan lesu. Selain itu, tubuh kita juga membutuhkan olahraga yang teratur. Oke, sambil disiapkan bukunya, kita buka halaman 30. Di situ Nina berdoa sebagai wujud rasa bersyukur kepada Allah. Selain berdoa, kita juga akan belajar tentang bersyukur kepada Tuhan ketika makan. Mari simak videonya. Cara bersyukur ketika makan, yang pertama adalah menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan. Kita perhatikan 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Dipraktekkan ya. Setelah tangan kita bersih, baru kita bisa menyantap makanan. Yuk kita amati. Apa yang dilakukan dia tidak baik karena dia mencela makanan yang telah diberikan. Dia tidak bersyukur. Yang benar adalah saat kita diberi makanan, kita berkata jazakumullah atau terima kasih, berdoa sebelum makan, dan makan dengan lahap. Selanjutnya, menghabiskan makanan yang diberikan. Setelah makan, jangan lupa merapikan meja makanan dan membantu ibu mencuci piring. Begitulah contoh cara bersyukur kepada Allah ketika makan. Hari ini kita sudah belajar tentang contoh-contoh bersyukur, yaitu tidak membuang makanan dan menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Ada tumbuhan dan hewan. Hewan dan tumbuhan memberi manfaat bagi manusia. Tumbuhan menghasilkan udara yang bersih untuk kita bernafas, dan hewan dapat dijadikan sumber makanan, misalnya telur, daging, dan ikan. Semua anugerah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan cara merawatnya. Nah, di sini Bu Laras memberikan contoh cara merawat tanaman di sekitar kita, yaitu dengan rajin menyiramnya. Merawat tanaman, memelihara hewan peliharaan dengan baik juga merupakan contoh bersyukur loh. Selain itu juga menolong teman yang kesulitan. Kalian bisa lihat di buku halaman 34 ya. Nah, apakah kalian sudah menjaga kesehatan tubuh? Jika belum, yuk mulai dari sekarang ya, kita menjaga kesehatan tubuh kita. Mulai dari sering menjaga kebersihan tubuh dengan gosok gigi, makan yang teratur, yang bergizi, tidur yang cukup, dan jangan lupa berolahraga. Apalagi di kondisi yang seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan. Sekian video pembelajaran hari ini, tetap jaga kesehatan di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.